Al-Qassam sukses bombardir pasukan Israel di Al-Zaitun pakai mortir, korban tewas dievakuasi. ראש הפצועים, אני לא רואה, אני לוקח פצועים, אחד נראה פצוע. אוקיי? מימין, קיבלנו, פצוע. עולה, לקחתי איתו, קדימה להזדרז. דקה, סימין. שפך מוכן נמצא תיכנסו. לא תיכנסו, 5-6-9-6. Kelompok sayap militer Hamas, Brigade Al-Qassam, kembali melaporkan kesuksesan mereka dalam melawan Israel, Selasa, 27 Februari 2024. Al-Qassam mengungkapkan para pejuangnya telah berhasil menargetkan bulldozer D9 di utara Masjid Musab bin Umair, sebelah timur lingkungan Al-Zaitun di kota Gaza. Kami menargetkan bulldozer D9 dan membakarnya menggunakan peluru Al-Yasin 105, kata Al-Qassam dalam pernyataannya, Selasa, dilansir Palestine Chronicle. Lebih lanjut, Al-Qassam juga mengatakan sukses menghancurkan tank Merkava dengan senjata yang sama di kawasan Musalaba, Al-Zaitun dan daerah Al-Balad di Han Yunis. Pasukan Israel yang menyusup di daerah Musalaba juga terkena serangan mortir Al-Qassam. Pasukan Israel yang terluka dan tewas diketahui diangkut oleh pesawat Black Hawk dan Yasur. Brigade Al-Qassam membombardir kumpulan pasukan pendudukan yang menyusup ke sekitar daerah Musalaba di Al-Zaitun menggunakan mortir. Pejuang kami memantau pesawat Black Hawk dan Yasur yang mengangkut pasukan Israel yang tewas dan cedera setelah pertempuran sengit di Al-Zaitun, urai Al-Qassam. Kami juga terlibat dalam bentrokan sengit di belakang garis pasukan dan kendaraan penyerang antara Jalan 8 dan 9 di selatan Al-Zaitun, imbuh Al-Qassam. Di hari yang sama, kelompok Jihad Islam Palestina, Brigade Al-Quds, juga melaporkan hasil operasi mereka. Sama-sama menggelar operasi militer di Al-Zaitun, Al-Quds berhasil menargetkan kendaraan militer Israel di persimpangan Doula dan Jalan Al-Sika. Kami menghancurkan kendaraan militer Israel itu menggunakan alat peledak kakib, ujar Al-Quds. Pejuang Al-Quds juga berhasil menjebak pasukan Israel dalam penyergapan yang rumit di sebuah gedung. Para pejuang kami menjebak mereka, pasukan Israel, hingga menyebabkan mereka tewas dan terluka, kata Al-Quds. Kelompok Jihad Palestina ini juga mengonfirmasi pelaksanaan sejumlah misi, yaitu pejuang Al-Quds berhasil membombardir kumpulan pasukan Israel di kota Abasan Al-Kabira, sebelah timur Khan Yunis, menggunakan mortir standar. Pejuang Al-Quds terlibat dalam bentrokan sengit dengan tentara dan kendaraan Israel di daerah Al-Mashru, sebelah barat Khan Yunis. Al-Quds juga menyebut pihaknya berhasil mengebom sekumpulan tentara Israel di Masjid Ali, barat daya Al-Zaitun menggunakan mortir standar kaliber 60. Kami juga membombardir Askalan dan pemukiman di Gaza dengan rentetan roket sebagai tanggapan atas kejahatan Israel terhadap rakyat kami, pungkas Al-Quds. Diketahui, sebanyak 239 tentara Israel telah tewas sejak dimulainya operasi darat Israel di Gaza pada 27 Oktober. Lalu, jumlah korban luka di kalangan tentara Israel mencapai 2.962 orang, termasuk 453 orang dalam kondisi serius, dikutip dari Anadolu Agency. Sementara, jumlah warga Palestina di Gaza yang tewas akibat serangan Israel telah mencapai angka 29.878 per Selasa. Kemudian, jumlah warga Palestina yang terluka mencapai lebih dari 70.000 jiwa.
Serangan Israel versus Hamas akhir pekan ini di tengah bahasan gencatan senjata. Serangan Israel versus Hamas di seluruh jalur Gaza terjadi selama akhir pekan ini. Bentrokan tersebut terjadi saat negara-negara melakukan mediasi mencari titik temu untuk kemungkinan gencatan senjata yang akan membebaskan sandera ditahan oleh Hamas. Namun, prospek untuk mencapai gencatan senjata tampak tidak pasti, karena Israel mengatakan, secara paralel, mereka berencana memperluas upayanya untuk menghancurkan Hamas. Sementara faksi Islam tetap teguh pada tuntutannya untuk mengakhiri perang secara permanen yang telah berlangsung hampir 5 bulan. Sejumlah warga mengatakan pasukan Israel menembaki beberapa daerah di daerah kantong tersebut ketika tank-tank meluncur ke Beit Lahia dan tentara serta orang-orang bersenjata melancarkan pertempuran di sektor Zaytoun di kota Gaza. Setidaknya 86 warga Palestina tewas dalam serangan Israel sejak Sabtu, kata petugas medis. Sementara militer Israel mengatakan 2 tentaranya tewas dalam pertempuran di Gaza Selatan dan pasukannya telah membunuh atau menangkap beberapa pria bersenjata Palestina di Zaytoun dan tempat lain. Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu mengumpulkan kabinet perangnya untuk memberikan pengarahan pada Sabtu malam kepada para kepala intelijen yang kembali dari pertemuan dengan mediator Qatar, Mesir, dan AS di Paris mengenai kemungkinan gencatan senjata kedua di Gaza. Sebelumnya, delegasi Israel berencana mengadakan pertemuan dengan mediator Qatar, Mesir dan Amerika Serikat, AS, di Paris, Prancis. Pertemuan itu disebut akan membahas mengenai gencatan senjata di Gaza. Pertemuan itu rencananya akan digelar pada Sabtu 24 Februari waktu setempat di Paris. Para perwakilan negara akan membahas mengenai pembebasan sandera yang ditahan kelompok Hamas. Dari apa yang saya dengar dalam beberapa jam terakhir, ada kemungkinan untuk mencapai kemajuan, kata penasihat keamanan nasional Israel Tzachi Hanegbi kepada channel 12 TV Israel. Hanegbi tidak memerinci lebih lanjut. Namun, dia tampak mengangguk ketika ditanya apakah kemajuan dapat dicapai tepat pada bulan Ramadan, yang dimulai sekitar 10 Maret. Dalam perang-perang di masa lalu, Ramadan dipandang sebagai waktu yang tepat untuk upaya gencatan senjata.